Shalom saudara dan saudari, para jemaat Tuhan yang dikasihi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai Anda dimanapun Anda berada. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua sebagai makanan rohani kita semua. Karena saya percaya bahwa kita hidup bukan hanya dengan makanan saja, tetapi kita juga hidup dengan firman Tuhan. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu daripada Roma bab yang ke-12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Mari kita bacakan. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Haleluya. Jadi firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi ini saudara adalah kesinambungan ataupun sambungan daripada khotbah saya yang 3 minggu yang lalu. Kalau saudara masih ingat khotbah saya yang lalu, saya berkhotbah tentang ibadah yang sejati, di mana saya mengambil daripada Roma 12 ayat yang pertama. Ya, kalau ada saudara-saudari yang belum lagi mendengar, berkesempatan untuk mendengar khotbah tersebut, saudara dan saudari boleh pergi ke channel gereja kita di YouTube dan boleh melihat khotbah itu di sana. Dan ini adalah sambungan daripada khotbah saya yang lalu, dan saya memberikan tema sebagai ibadah yang sejati bahagian yang kedua. Dan tajuk kecilnya adalah jangan serupa dengan dunia. Baiklah, jadi sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut petikan daripada firman Tuhan ini, saya ingin memberikan suatu cerita bagi kita sebagai suatu ilustrasi. Dan saya percaya mungkin saudara pernah mendengar cerita ini, dan juga cerita ini sudah banyak digunakan sebagai cerita ilustrasi ya, untuk memberikan gambaran dan pelajaran rohani bagi kita. Dan saya ingin menyampaikan ini supaya membuat kita berpikir sejenak, dan juga sebelum kita menggali firman ini dengan lebih lanjut. Ada satu kisah saudara, di mana entah bagaimana seorang petani menemukan satu biji telur burung rajawali ataupun burung helang, ya, dan dia membawa telur tersebut, dan kebetulan dia memelihara ayam, dan ayamnya juga kebetulan pada waktu itu sedang mengeram. Jadi dia pun meletakkan telur tersebut di dalam tempat ayam mengeram ya. Jadi setelah beberapa ketika telur ayamnya menetas, dan juga telur burung helang itu juga ataupun burung rajawali itu pun menetas juga. Jadi ayam dan juga anak rajawali itu pun sama-sama membesar ya. Jadi walaupun berbeza ya, tetap burung rajawali dan ayam sangat jauh beza, tetapi ibu ayam ini tetap menjaga, memelihara anak burung helang ini seperti anaknya sendiri. Dan si anak helang ini juga hidup seperti ayam yang lain. Dia mengikuti dari kecil, dia mengikuti ibu ayam itu pergi mencari cacing, ya, korek-korek di tempat-tempat, di tanah-tanah untuk mencari makanan. Dan dia ikut seperti ayam, saudara. Dan memang sudah terlihat, dan memang kita tahu bahwa badan rajawali itu berbeza daripada badan ayam. Dan badan burung rajawali ini semakin lama semakin membesar. Tetapi sikapnya tidak ubah seperti ayam, karena dia dibesarkan di kalangan ayam-ayam, ya. Dan pada suatu hari, di dalam mereka mencari makanan, mencari cacing dan sebagainya, dia bergerak di tanah. Dan satu hari anak rajawali ini mendongak ke atas, dan dia melihat ada seekor burung rajawali yang terbang tinggi, yang sangat tinggi, dan berpusing, dan sepertinya sedang mengawasi kawasan. Dan pada waktu tersebut si ibu ayam ini berkata kepada anak rajawali ini, dia berkata,
Mari sembunyi, katanya. Itu adalah burung ataupun raja yang di udara. Dialah burung yang paling kuat di antara semua spesies burung, dia kata. Dan kita ini bukan lawan kepada burung Raja Wali tersebut. Dia boleh terbang tinggi, kita tidak boleh terbang tinggi, katanya. Kita terbang pun sekejap saja. Tapi disinilah tempat kita, katanya. Dia makan makanan yang lebih besar lagi, tapi kita hanya makan cacing saja, katanya. Ya, dan begitulah kehidupan anak burung Raja Wali ini, dan dia tidak pernah tahu bahwa dia sebenarnya juga berpotensi terbang seperti burung Raja Wali yang lain. Dan yang sedihnya adalah anak Raja Wali ini akhirnya mati seperti ayam. Jadi saudara dan saudari, banyak pelajaran yang boleh kita ambil daripada cerita ini. Banyak orang Kristen hidup seperti anak Raja Wali ini. Dia hidup seperti ayam, tapi sebenarnya dia bukan ayam, dia Raja Wali. Jadi saudara, Anda bukan ayam, saudara, tapi Anda adalah Raja Wali yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah tentukan menjadi miliknya. Dan firman Tuhan ada mengatakan orang yang teruna akan jatuh tersungkur letih lesu, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang seperti Raja Wali. Haleluya saudara. Jadi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan tema yang saya sebutkan tadi, yaitu ibadah sejati bagian yang kedua, dengan tema kecil yaitu jangan serupa dengan dunia. Jadi dalam khotbah ini saya akan hanya mengupas satu bahagian daripada ayat yang kedua ini. Saya percaya bahwa kita tidak perlu tergesa-gesa untuk pergi dengan lebih jauh daripada firman ini, karena saya percaya bahwa untuk kita menikmati firman Tuhan, kita perlu mengupas, kita perlu menggali dengan lebih dalam, supaya kita dapat belajar banyak daripada firman Tuhan. Jadi hari ini saya hanya ingin mengupas satu bahagian saja daripada ayat ini, yaitu bagian yang pertama yang dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, ini yang akan saya kupaskan pada hari ini untuk kita semua. Dan saya percaya kalau saudara mendengar dengan hati yang terbuka, saudara pasti akan diberkati oleh firman Tuhan. Jadi saya ingin membacakan satu terjemahan yang lain, yaitu Alkitab versi Borneo, ya. Dalam Roma 12 ayat 2 ini, dia berkata begini, janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan fikiranmu. Dengan demikian kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diredainya, dan yang sempurna. Jadi bagian pertama yang disebut di situ adalah janganlah ikut cara dunia. Kalau dalam terjemahan baru Alkitab Indonesia mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi jangan ikut cara dunia adalah sinonim dengan jangan serupa dengan dunia ini. Jadi ini yang akan kita sama-sama perhatikan. Jadi apa yang Rasul Paulus coba sampaikan di sini? Kalau saudara masih ingat khotbah saya 3 minggu yang lalu, saya berkhotbah tentang ibadah yang sejati, dan saya membawa kita untuk melihat bahwa motivasi ibadah yang sejati adalah karena rahmat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Yaitu apa yang Paulus sudah beritakan daripada bab yang pertama sampai bab yang ke-11, di mana Paulus sebenarnya sudah menyampaikan tentang betapa besar kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Sehingga karena itulah, maka Paulus mengatakan, karena itulah saya menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi saya percaya saudara bahwa persembahan yang sejati itu haruslah dimotivasikan, didorong daripada anugerah Allah. Kita mesti sadar bahwa kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, bukan karena kita mau
mendapat keredaan dengan tanda petik bahwa kita mau supaya Tuhan memberkati kita, Tuhan menerima kita. Sebaliknya saudara, kita melakukan semuanya itu karena kita tahu kita sudah diterima, kita sudah diampuni, kita sudah didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita sudah layak di hadapan Tuhan, kita sudah dikuduskan di hadapan Tuhan. Sehingga saudara dan saudari kita sudah menjadi milik Tuhan. Jadi itu menjadi fondasi ataupun jadi dasar kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, dan itu adalah dasar ibadah yang sejati. Ya, jadi bukan apa yang kita lakukan, apa yang kita coba harapkan daripada Tuhan yang menjadi motivasi kepada ibadah kita, tetapi semuanya karena rahmat Allah, anugerah, belas kasihan, kasih karunia yang begitu besar, saudara. Jadi di dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, seperti yang sudah saya huraikan dengan begitu terperinci di khotbah yang sebelumnya. Jadi saya percaya bahwa kunci untuk ibadah yang sejati ini sebenarnya sangat bergantung di ayat yang kedua ini. Dan Roma 12 ini, yaitu daripada Roma 12 hingga Roma 16, seperti yang sudah saya katakan, adalah pesan-pesan Paulus yang praktikal, yang boleh kita lakukan, yang sebenarnya diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan kunci bagi untuk kita menghidupi kehidupan Kristen ini adalah sebenarnya bergantung pada ayat yang pertama dan kedua dalam Roma 12 ini. Jadi apa yang Paulus coba katakan di sini, jangan kamu serupa dengan dunia, ataupun di Alkitab dunia katakan janganlah ikut cara dunia. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sini? Mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan dengan dunia yang sering dipakai di dalam Alkitab. Kalau di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia di situ merujuk kepada siapa? Dunia di situ merujuk kepada orang-orang, manusia yang ada dalam dunia. Tetapi berbeza dengan konteks di dalam Roma 12 ayat yang kedua ini, janganlah serupa dengan dunia. Ya memang ada kaitan, jangan serupa dengan orang dunia. Tetapi ya lebih daripada itu, sebenarnya ada maksud yang khusus, yang lain. Karena kalau kita ingin membezakan, bukan karena kita ini orang yang lain daripada secara lahiriahnya lain daripada dunia. Kita sama saja, ya. Kita makan makanan yang sama, kita pergi sekolah yang sama, mungkin bekerja di tempat yang sama, kita masih di dunia yang sama, saudara. Tapi apa yang dikatakan dunia di sini lebih kepada suatu sistem ataupun cara berpikir orang dunia, cara bertindak orang dunia, cara orang dunia berurusan, cara orang dunia bercakap, cara orang dunia mengendalikan diri mereka. Nah, ini adalah apa yang Paulus coba sampaikan. Jadi dalam Alkitab ada menjelaskan tentang apa yang ada di dalam dunia ini. Saya ingin kita rujuk kepada firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Di mana dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, di sini kata dunia digunakan di dalam petikan ini. Dan ada 3 perkara yang ada di dalam dunia. Dan inilah yang saya percaya bahwa yang Paulus maksudkan. Jangan kita serupa dengan dunia ini, karena dalam dunia ini ada 3 perkara yang sangat menyesatkan manusia, yang sangat menjauhkan manusia daripada Allah, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Dan ini adalah yang sebenarnya membentuk sistem di dalam dunia ini, yang membentuk kehidupan orang dunia yang melawan Allah, yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ada 3 perkara di sini yang disebutkan, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi apabila Paulus mengatakan janganlah serupa dengan dunia ini, bermaksud dia berkata jangan kamu hidup seperti orang dunia
yang hanya hidup dengan keinginan daging mereka, tetapi bukan untuk memuliakan Allah. Jangan hidup seperti orang dunia yang hanya mengikut keinginan mata mereka, tetapi tidak melihat kepada Tuhan Yesus. Jangan hidup seperti orang dunia yang hanya hidup untuk keangkuhan pribadi. Ya, itu yang dimaksudkan Paulus bila mengatakan jangan kamu serupa dengan dunia. Tapi mari kita lihat dengan lebih lanjut lagi apa yang dikatakan tentang keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup ini, supaya kita lebih jelas tentang hal ini. Kita ingin lebih praktikal, kita ingin lebih terperinci di dalam hal ini. Mari kita lihat apa itu yang dimaksudkan dengan keinginan daging. Keinginan daging boleh ditafsirkan sebagai nafsu, baik nafsu seksual, baik nafsu tubuh kita, nafsu makanan yang makan yang berlebihan, sebagai contoh, penggunaan sesuatu untuk tubuh kita, baik itu penggunaan dadah, ataupun sesuatu yang boleh membuat kita ketagihan, kemabukan, ya, apa yang kita lakukan juga dengan tubuh kita, keganasan, dan lain-lain, ya. Dan kalau kita melihat di dalam Galatia, Paulus ada menyenaraikan beberapa perbuatan-perbuatan daging yang berasal daripada keinginan-keinginan daging yang disebutkan Paulus di dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 22. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita melihat di sini perbuatan daging, ataupun keinginan daging ini sudah disebut di dalam Alkitab, dan sudah sangat jelas. Dan tidak perlu saya huraikan dengan lebih lanjut lagi, karena kita sudah melihat apa yang sudah disenaraikan di sini sangat jelas sekali, yaitu keinginan-keinginan yang berlawanan dengan Allah, keinginan yang hanya untuk tubuh kita sendiri, untuk suatu kepuasan kita sendiri, kepuasan tubuh kita, dan ia boleh menjadi suatu ketagihan, ia boleh menjadi suatu yang kita cari, dan kita tidak menggunakan itu untuk memuliakan Allah. Ya, semua yang sudah disebut, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, semua ini adalah bukannya memuliakan Allah, tetapi sebenarnya untuk kepuasan daging kita sendiri. Dan termasuk juga perkara-perkara lain yang disebut, seperti bahkan kedengkian, dengki saudara, iri hati, bahkan pemecah, roh pemecah, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam tempat kerja. Saudara, ini suatu yang serius. Dan kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Adakah Tuhan melarang kita berpesta? Sudah tentu tidak, saudara. Tetapi apa yang coba disampaikan adalah suatu keinginan yang hanya ingin berpesta dan melupakan Tuhan. Hanya untuk kepuasan pribadi, kepuasan mencari keseronokan tanpa Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Jadi itu keinginan daging. Jadi apalagi yang kedua, yaitu keinginan mata. Keinginan mata adalah, yang dimaksudkan di sini adalah suatu dari pandangan mata yang mengarah kepada keinginan dari apa yang kita lihat, dan itu menimbulkan keinginan dan iri hati dalam hati kita. Sebab itu di dalam hukum 10 ada disebut tentang jangan mengingini, dan di sini keinginan mata ini adalah bila kita melihat milik orang lain dan kita mengingini itu daripada mata kita, dan daripada mata, keinginan mata dan keinginan daging ini saling bersangkutan. Karena daripada mata kita menarik minat kita, dan akhirnya keinginan daging kita membuat dan kita mengingini sesuatu yang kita lihat itu. Ya, apa yang menjadi milik orang lain. Yang kedua adalah untuk kepentingan diri kita. Bila kita lihat sesuatu yang menarik, yang baik, dan kita mahu benda itu, tetapi benda itu bukan milik kita,
ya. Mungkin dalam konteks ya, mungkin istri orang lain, suami orang lain, mungkin buah-buahan orang lain kalau kita di kampung, mungkin sayur-sayuran orang lain, ya, dan banyak lagi saudara, milik orang lain. Dan itu menginginkan apa yang kita inginkan dan apa yang diiklan-iklankan, ya, dengan promosi-promosi. Walaupun kita tahu keadaan ekonomi kita sendiri tidak mengizinkan, tetapi itu, wah saudara, menarik minat kita, menarik tarikan, memberi tarikan kepada mata kita, sehingga kita sendiri terjebak dan akhirnya kita tidak dapat mengawal diri. Dan itu adalah keinginan mata, saudara. Jadi itu keinginan mata. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di mana contoh yang jelas seperti Raja Daud, ya, di dalam 2 Samuel 11 ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Apa yang terjadi di sini, saudara? Keinginan mata. Daripada mata, sehingga menimbulkan keinginan di dalam hati, dan akhirnya kita tahu cerita ini berakhir dengan perzinahan, ya, Daud dengan Batsheba. Jadi saudara, ini adalah keinginan mata yang disebut tadi, yang menarik minat kita, sehingga keinginan-keinginan daging kita juga membuak-buak dan menginginkan sesuatu itu yang kita lihat. Apa yang ketiga? Keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Apa maksudnya keangkuhan hidup? Adalah suatu untuk kemegahan diri. Keangkuhan hidup juga adalah suatu keinginan yang dimana kita ingin dipuji, kita ingin dikenal, kita ingin dihormati, saudara. Dan itu kita menjadi obses terhadap benda itu, sehingga kita lupa Tuhan, ya, dan kita tidak tahu bahwa segala sesuatu adalah daripada Tuhan, adalah anugerah daripada Tuhan, dan itu menjadi apa yang kita kejar di dalam kehidupan ini, ya. Dalam kehidupan ini, ya, tidak salah kalau kita mengingini kehidupan yang lebih baik, saudara. Kita ingin naik pangkat, itu tidak menjadi masalah bagi saya. Tetapi kalau itu menjadi fokus kita, kalau itu menjadi yang lebih besar daripada Tuhan, sehingga kita lupa diri, ya, itu menjadi dosa bagi kita. Dan tidak mustahil kalau kita akan menjadi sombong, dan kita akan merendahkan orang lain, dan akhirnya kita tidak memuliakan Tuhan dengan sikap yang sedemikian. Dan ia juga adalah rasa diri lebih penting, ya, dari orang lain, rasa diri lebih besar daripada orang lain. Dan ini bahaya, saudara. Baik di dalam gereja, kita semua adalah anak-anak Tuhan, adalah orang-orang yang sudah ditebus, tapi kita semua adalah orang-orang yang dulunya orang berdosa, dan bahkan sekarang kita masih lagi bergumul di dalam dosa. Dan kita sama saja, saudara. Jadi tidak ada yang lebih besar, lebih penting. Kita tidak perlu mencari hormat. Firman Tuhan kata saling mendahuluilah di dalam memberi hormat. Ada di dalam rumah ini juga, ya. Jadi ini keangkuhan hidup, saudara. Dan kalau kita melihat bagaimana di dalam perjanjian lama ada ayat yang selalu dipetik, dan ayat ini sering dipakai untuk merujuk kepada Lucifer ataupun iblis. Tapi sebenarnya ayat ini kalau dilihat dalam konteksnya, ia adalah ditujukan kepada raja pada waktu itu, ya. Dan mungkin boleh digunakan, dikaitkan juga dengan iblis, karena iblis juga adalah memang yang sombong, yang mau lebih daripada Allah, yang mencari perhatian bagi dirinya sendiri. Dan dikatakan di dalam Yesaya 14 ayat 13 hingga 14 dikatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah timur. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kita lihat, saudara, di sini keinginan
untuk lebih, untuk tinggi, bahkan menyamai yang maha tinggi. Tidak ada orang dapat menyamai Tuhan. Tapi kalau ada orang yang mau sama dengan Tuhan, itu suatu keangkuhan, saudara. Dan kita melihat di dalam sejarah banyak manusia, saudara, yang coba, ya, yang declare, yang mengatakan aku Tuhan. Ya. Banyak manusia mencoba menjadi Tuhan, tapi semua mereka sudah mati, saudara. Dan banyak orang mau dipuji dan disembah, mereka dihormat sebagai Tuhan, ya, raja-raja pada zaman silam, pada zaman dahulu, ya. Tapi saudara, kita ada satu orang, dia adalah raja di atas segala raja, tapi dia telah turun ke dalam dunia dan mengambil rupa seorang hamba, dan dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dan itulah Tuhan yang sebenar yang kita sembah. Dia telah bangkit dan telah hidup. Dia merendahkan dirinya, saudara. Dan itu menjadi model kita, yaitu Yesus Kristus. Kita bukan mencari kemegahan diri, kemuliaan diri sendiri. Kalau kita melayani, saudara, kita bukan melayani supaya dipuji, supaya mendapat perhatian, mendapat tepukan, mendapat penghargaan. Tapi kita melayani karena anugerah Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang kepada kasih karunia Tuhan. Kita tahu mengapa kita melayani. Ya. Jadi, saudara dan saudari, ini adalah yang ketiga tadi, yaitu keangkuhan hidup. Nah, saudara, kalau kita membandingkan, ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, di mana kita melihat ini jelas di dalam Alkitab. Ada peristiwa-peristiwa yang jelas. Dan saya ingin mengambil contoh yang sangat jelas, yaitu tentang Hawa dan juga Yesus. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, yaitu Hawa. Ketika Hawa jatuh dalam dosa, kita boleh lihat dalam Kejadian bab 3 dan ayat yang ke-6. Dan di sini kita melihat ketiga-tiga perkara ini muncul, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup muncul di dalam ayat ini. Kejadian 3 ayat 6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Nah, ini keinginan daging. Baik untuk dimakan, saudara. Ini menimbulkan nafsu makannya. Dan sedap kelihatannya. Sedap kelihatan. Ini keinginan mata. Menarik matanya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Wah, ini adalah keangkuhan hidup. Dia mau mendapat pengertian, dia mau bijak sebenarnya. Karena iblis mengatakan kamu akan tahu yang baik dan yang jahat, dan kamu akan sama seperti Tuhan, katanya. Iblis coba menipu perempuan ini. Lalu ia mengambil dari buahnya itu dan dimakannya, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dan akhirnya manusia jatuh, dan inilah menjadi titik pertama di mana manusia jatuh di dalam dosa. Adam bertanggung jawab di dalam hal ini, dan seluruh ciptaan jatuh ke dalam kuasa dosa, dan akhirnya manusia terpisah daripada Allah. Tapi saudara, beberapa ribu tahun setelah itu muncul Adam yang kedua dan Adam yang terakhir. Dan di sini juga Yesus dicoba dengan 3 perkara ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita lihat di dalam Matius 4 ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-10. Di dalam petikan ini Yesus sudah dibaptis dan dia pergi ke padang gurun dan berpuasa 40 hari 40 malam. Dan di padang gurun itulah iblis datang juga, seperti dia datang kepada Hawa di Taman Eden. Begitu juga dia datang kepada Yesus di padang gurun, dan dia mencobai Yesus dengan 3 perkara yang menjatuhkan manusia. Apa yang dia buat? Kita lihat di dalam firman Tuhan mengatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya,
Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apa itu saudara? Itu adalah keinginan daging. Dia coba untuk menimbulkan, dia mengambil kesempatan di saat Yesus merasa lapar. Dan dia coba untuk menggunakan itu menjatuhkan Yesus. Kalau Yesus tunduk kepada iblis, Yesus boleh saja menjadikan roti daripada batu. Bahkan dia boleh mungkin panggil saja, roti boleh turun daripada surga. Tapi kalau dia tunduk kepada iblis, maka dia kalah kepada iblis. Itu yang dilakukan oleh iblis. Keinginan daging. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali iblis akan mengambil kesempatan pada waktu titik yang terlemah. Pada waktu kita tidak berdaya. Waktu itu iblis tahu apa kekurangan kita. Kalau dia tahu kita lapar, dia akan menggunakan mungkin hal-hal berkaitan makanan. Kalau iblis tahu bahwa kita lemah di dalam hal keuangan, dia mungkin menempatkan kita di tempat di mana kita akan melihat banyak uang. Dan kita, kalau kita tidak dapat mengawal diri, maka kita juga akan mungkin menipu, memanipulasi dan sebagainya. Kalau iblis tahu bahwa kita lemah dari segi seksual, iblis mungkin meletakkan kita di situasi di mana berlainan jantina dan di tempat yang sembunyi dan sebagainya. Jadi saudara, itu iblis tahu di mana kelemahan kita. Dan Yesus di dalam cerita ini, ketika dia lapar, iblis mencoba dia, tetapi Yesus berdiri teguh. Di dalam firman Tuhan, dia mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Yesus berjaya mengatasi pencobaan yang iblis berikan kepada dia. Dan apalagi pencobaan yang kedua. Dan dia membawa Yesus, yaitu ke bubungan bait Allah. Ya, dan dia berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan apa ini? Ini adalah keangkuhan hidup, saudara. Karena apa? Kalau Yesus menjatuhkan diri, dan Yesus tidak mati, karena dia ditahan ataupun ditatang oleh malaikat-malaikat. Bayangkan saudara. Dan pada ketika itu kemungkinan banyak orang di bait Allah. Tapi kalau Yesus terjun, dan orang melihat dia terjun, dan akhirnya dia tidak mati, maka orang akan memuji-muji, wah, siapakah ini? Dan itu akan menjadi keangkuhan hidup bagi Yesus. Ini yang dilakukan oleh iblis. Tapi pencobaan kedua ini juga gagal. Karena Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Iblis mencoba sekali lagi, yaitu pencobaan yang ketiga. Dan dia bawa Yesus ke satu gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan mata saudara. Kepadanya semua kerajaan dunia dan dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Apa ini? Ini adalah keinginan mata. Dia memperlihatkan semua keindahan-keindahan yang ada. Semua harta, semua kemuliaan, semua yang terbaik yang boleh didapatkan di dalam dunia ini. Itu keinginan mata. Tetapi akhirnya Yesus berkata, enyahlah iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan di sini pun iblis gagal untuk menjatuhkan Yesus. Adam pertama jatuh, Hawa jatuh dalam dosa. Tapi Adam yang kedua, Adam yang terakhir, Yesus berjaya mengatasi pencobaan. Dan dialah menjadi pengharapan kita saudara. Dan dialah menjadi kapten keselamatan kita. Karena dia saja yang dapat menakluki dunia. Dan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup ini, kita bergumul setiap hari saudara. Ada saja perkara yang boleh membuat kita tunduk kepada keinginan daging kita, keinginan mata kita, bahkan untuk kemegahan
kemuliaan diri kita sendiri. Tetapi saudara, kita memiliki Yesus yang telah menang di atas semuanya. Dan itu pengharapan kita, saudara. Jadi Paulus mengatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Maka itu saudara, kita bukan milik dunia. Kita tidak hidup untuk hanya memuaskan nafsu daging kita. Kita tidak hidup hanya untuk memuaskan mata kita. Kita tidak hidup hanya untuk kepentingan pribadi. Paulus juga mengatakan di hari-hari terakhir manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kita lihat saja saudara, bagaimana manusia pada hari-hari ini. Kita sukakan perhatian. Kita mau mendapat like kalau di sosial media. Kita mencari perhatian. Manusia mau dirinya rasa dihargai, rasa dihormati, dimegahkan. Pada suatu sisi ia tidak salah saudara. Tetapi kalau ia berlebihan sehingga kita mengambil posisi Tuhan, kita lebih mengutamakan ego kita, maka itu menjadi dosa di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, itu yang dikatakan Paulus. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Nah, saya ingin memberikan 3 perkara tentang bagaimana untuk tidak serupa dengan dunia. Saudara, ini daripada pembacaan, daripada apa yang kita fahami, saya ingin kaitkan dengan apa yang telah saya kongsikan pada minggu-minggu yang lalu tentang khotbah ibadah sejati bagian yang pertama itu. Jadi saya ingin mengaitkan sedikit dan juga ingin memberikan sedikit juga poin yang baru bagi kita supaya kita dapat gunakan ini untuk kehidupan kita. Jadi bagaimana untuk tidak serupa dengan dunia? Bagaimana? Ya. Jadi poin yang pertama adalah kita perlu dan selalu ingat bahwa kita diselamatkan semata-mata karena anugerah, ataupun karena rahmat, ataupun karena kasih karunia Tuhan. Ini adalah poin yang sebenarnya poin yang dahulu yang saya kongsikan di khotbah di bagian yang pertama itu. Kita mesti selalu ingat saudara bahwa kita diselamatkan semata-mata karena anugerah, karena rahmat, karena kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan bukan karena kita ini tidak seperti pembunuh. Kita mungkin pikir pembunuh itu lebih jahat daripada kita. Kita mungkin pikir kita lebih baik daripada orang lain. Kita pikir kita lebih beragama daripada orang lain. Tidak saudara. Semua kita adalah orang berdosa. Jadi kita mesti ingat bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Maka kalau kita mau, jangan seperti dunia. Dunia selalu mencari kemegahan diri, mencari merit bagi dirinya sendiri. Oh, saya baik. Saya mungkin ke surga karena saya baik. Karena saya tidak seperti orang lain. Saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, dan dia boleh listkan sebagainya. Saya beragama, saya banyak bantu orang, dan sebagainya. Tapi saudara dan saudari dalam Kristus, kita harus ingat bahwa yang pertama, kita diselamatkan karena anugerah Allah. Dan itu adalah dari dalam, saudara. Itu adalah dasar iman kita. Saya tidak mau berkongsi ini, jangan serupa dengan dunia, hanya sekadar berhenti berbuat berhenti berbuat B, berhenti berkata-kata ini dan itu, saudara. Itu semua luaran. Tapi saya percaya bahwa perubahan yang sejati adalah bermula daripada dalam. Yaitu bila kita tahu dasar iman kita. Karena anugerah Tuhan. Karena rahmat, kasih setia, belas kasihan Tuhan. Itu menjadi dasar kita. Jadi perubahan itu akan bermula daripada sana dan membentuk kehidupan kita. Dan itulah bagaimana kita tidak serupa dengan dunia ini. Saya percaya semuanya bermula dari dalam. Dan yang kedua, bagaimana untuk tidak serupa dengan dunia adalah kita juga mesti selalu ingat siapa identiti kita di dalam Yesus Kristus. Siapa identiti kita di dalam Tuhan? Firman Tuhan mengatakan barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa supaya
menjadi anak-anak Allah. Di dalam Roma juga mengatakan, kalau kita percaya dengan mulut kita, mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita, kita ini diselamatkan, saudara. Jadi kalau saudara dan saudari orang yang percaya di dalam Yesus, Anda adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Anda sudah dilayakkan di hadapan Tuhan. Jadi Anda adalah milik Tuhan, anak Tuhan. Dengan roh Tuhan berseru di dalam hati kita. Kita berseru kepada Tuhan, memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Jadi itu identiti kita, saudara. Kita melihat bagaimana iblis coba menjatuhkan Hawa, bagaimana dia menjatuhkan Yesus. Kepada Hawa dia berkata, tidak, kamu tidak akan mati. Tapi ketika kamu makan buah itu, mata kamu akan terbuka. Dan kamu tahu apa itu baik dan jahat. Dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, katanya. Tetapi kita tahu bahwa Adam dan Hawa memang diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Mereka memang sudah sama dengan Allah. Mereka sudah memiliki gambaran Allah di dalam diri mereka. Image Allah. Mereka adalah image Tuhan. Tapi iblis coba untuk mengacaukan identiti mereka. Meragukan identiti mereka. Dan begitu juga apa yang dia lakukan kepada Yesus. Kalau kita melihat bagaimana dia mencoba Yesus di padang gurun, apa yang dia katakan kepada Yesus? Dia katakan, jika engkau anak Allah. 2 kali dia mengatakan demikian. Jika engkau anak Allah, tukarlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, terjunlah daripada bumbungan ini. Apa yang iblis coba lakukan adalah, dia coba membuat Yesus sepertinya ragu, adakah dia benar-benar anak Allah. Padahal kita tahu sebelum Yesus dicoba di padang gurun, ketika dia dibaptiskan, ya, suara dari langit berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita lihat di sini bagaimana iblis coba menjatuhkan manusia, identiti, saudara. Betapa pentingnya kita ingat identiti kita. Yesus tahu identitinya. Dia bukan jika-jika lagi. Dia tidak melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa dia anak Allah. Dia tahu dia anak Allah. Saudara, jadi kita melihat itu. Identiti sangat penting sebagai orang percaya. Banyak orang Kristen seperti yang saya katakan di awal cerita tadi tentang Raja Wali, anak Raja Wali dan ayam. Banyak orang Kristen yang hidup seperti ayam. Kristen ayam, dan akhirnya mati seperti ayam. Begitu sedih, saudara. Mari kita belajar. Kita adalah orang-orang yang telah menang. Anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Kita adalah anak raja. Maka bersikaplah seperti anak raja, segala raja. Kita adalah garam dan terang dunia. Dan minggu lalu kita dengar khotbah tentang berbuah, saudara. Mari kita belajar, mempraktikkan iman kita sehingga kita berbuah, memberkati orang lain. Jadi identiti kita adalah di dalam Yesus. Dan yang ketiga adalah bagaimana untuk kita tidak serupa dengan dunia ini adalah kita juga selalu ingat bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan kita juga harus berusaha untuk mengasihi Dia. Jadi ini yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Mula-mula dikatakan, jika engkau anak Allah. Supaya dia meragukan. Tetapi apa yang iblis tidak sebut di dalam pencobaan itu, dia tidak mengatakan, jika engkau anak Allah yang dikasihi. Tetapi saudara, Yesus tahu siapa identitinya. Dia tahu bahwa baru saja dia mendengar daripada Bapanya di surga, inilah anakku yang ku kasihi. Jadi saudara, kita perlu selalu mengingat ini, bahwa kita dikasihi, saudara. Kita sebenarnya sangat-sangat dekat di hati Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus. Kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ada bezanya orang yang hidup mengalami kasih dengan orang yang tidak pernah dikasihi, saudara.
Orang yang tidak pernah mengalami kasih sayang akan menyakiti orang lain, berdendam orang lain, bermusuh dengan orang lain, dengki dengan orang lain, dan mungkin akan melakukan keganasan kepada orang lain. Tetapi orang yang mengalami kasih, saudara, orang yang demikianlah yang akan tahu mengasihi orang lain. Jadi kalau kita ini menyakiti orang lain, kemungkinan kita juga tersakiti. Kita lupa bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau Allah kita adalah Allah yang mengasihi, kita juga mengasihi. Dan kita juga berusaha, saudara, supaya kita juga mengasihi Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu memang mustahil, saudara, tetapi itu yang kita lakukan. Kita mengasihi Tuhan, kita mau hidup bersekutu dengan Tuhan. Sebab itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dia ada mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Kalau Paulus tadi dia berkata, jangan kamu serupa dengan dunia. Tapi Rasul Yohanes mengatakan, jangan kamu mengasihi dunia. Dua ini bersangkutan, saudara. Kalau kita mengasihi dunia, akhirnya kita akan serupa dengan dunia. Tapi apa yang Rasul Yohanes katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Apa maksudnya, saudara? Kasih akan Bapa ini boleh kita ambil dalam dua maksud. Yang pertama adalah kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka kita akan tahu bahwa kita akan mengasihi dunia. Keinginan daging kita, keinginan mata kita. Kita akan jatuh di dalam keangkuhan hidup. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, secara tidak langsung kita akan tahu. Kita akan tahu membedakan keinginan daging dan keinginan roh kita. Dan maksud yang kedua daripada ini adalah kasih akan Bapa ini adalah kasih yang kita terima dari Bapa. Dalam bahasa Inggris menggunakan the love of the Father, yaitu kasih Bapa itu tidak ada dalam orang itu. Maksudnya di sini adalah kalau orang itu mengalami kasih daripada Bapa, dia tahu dia dikasihi, maka dia tidak akan mengasihi dunia. Itu yang boleh kita pahami daripada ayat ini. Dan bagaimana, apakah buktinya kalau kita mengasihi Tuhan? Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, juga diulang ayat 23 dan ayat yang ke-24. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Bermaksud, jangan kita seperti orang dunia yang hidup di dalam keinginan daging, hidup di dalam keinginan mata, hidup untuk keangkuhan pribadi, keangkuhan hidup. Tapi saudara, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk menceritakan tentang Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan saya akui bahwa tiga perkara ini yang ada di dalam dunia ini, kita masih bergumul. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, kita masih bergumul, saudara. Kita masih lagi berjuang. Dan kadang-kadang kita menang, dan kadang-kadang kita mungkin tewas dengan keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Tapi kita belajar, saudara. Sebab itu kita harus ingat tiga perkara itu tadi. Kita ingat identiti kita ingat anugerah Tuhan. Kita harus selalu berbekalkan perkara itu. Dan saudara, kita harus melihat kepada Yesus. Karena Yesuslah yang menang terhadap semua pencobaan itu. Dan dialah kapten kita, dialah general kita. Dan kita boleh berharap kepadanya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 saya ingin bacakan sebelum kita mengakhiri. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberimu padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita memang akan dicobai, saudara. Tetapi janji Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan itu Tuhan ada jalan keluar bagi kita. Kita mesti berharap pada Yesus, kita bergantung kepada Yesus. Itulah kekuatan kita. Dan Ibrani 2 ayat 18 juga berkata, oleh karena Ia sendiri menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus pernah dicoba, saudara. Dan Yesus menang. Dan Dia tahu bahwa kita juga selalu dicoba. Sebab itu, saudara, kita boleh berharap pada Yesus. Kita bergantung kepada Yesus. Dia telah menang dan Dia menjanjikan juga kita juga menang bersama-sama dengan Dia. Haleluya, saudara. Jadi dimanapun saudara pada saat ini, saya berharap firman ini memberkati saudara dan saudari dalam Tuhan. Untuk mengakhiri perkongsian pada hari ini, saudara ingatlah bahwa kehidupan sebagai orang percaya tidak mudah. Kita bergelut dengan dosa, kita berlawan dengan daging kita, keinginan kita, dengan keangkuhan pribadi kita. Kita juga ditawan dan sering tertarik dengan banyak benda di luar yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi saudara dan saudari dalam Kristus, itulah panggilan kita supaya kita lain, berbeda daripada dunia ini. Dan Tuhan mau kita hidup semakin hari semakin menyerupai Kristus. Dan itulah panggilan kita. Saudara, saya berharap firman ini benar-benar meneguhkan kita, benar-benar membuka mata kita. Dan mari kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengubah kita dari dalam. Ingatlah bahwa Anda adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang dikasihinya, yang ditebus. Saudara, Paulus mengatakan janganlah serupa dengan dunia ini. Dan itulah sebagian kunci bagaimana kita dapat beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang sejati itu, kita tidak serupa dengan dunia. Dan saudara, perkongsian berikutnya saya akan menyambung daripada perkongsian ini. Jadi kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Jadi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur berterima kasih karena rahmat-Mu yang telah memberikan kami ruang dan waktu untuk belajar daripada firman-Mu ini Tuhan. Kami mengaku Tuhan bahwa walaupun kami sudah menjadi orang percaya, kami masih lagi Tuhan bergelut, kami masih bergumul di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Seringkali Tuhan kami juga tewas. Tapi Tuhan kami mengaku Tuhan bahwa hanya Engkaulah yang dapat menang. Maka itu Tuhan kami dapat berharap kepada Engkau. Tuhan pimpinlah kami, bantulah kami dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Biarlah kami Tuhan dapat juga menang di atas segala pencobaan. Kami tidak mau serupa dengan dunia ini, tapi kami mau menjadi serupa dengan Engkau. Daripada kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam kesehatan mereka, dalam keselamatan mereka, dan mereka keluar dan masuk daripada rumah mereka, dalam keluarga mereka masing-masing, kemanapun mereka Tuhan, Engkau melindungi, menjaga mereka, mencukupkan mereka, memelihara mereka Tuhan, daripada semua perkara. Terima kasih Bapa, semua ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara, kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang.